wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah, sebagaimana baginda Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Dan kita mengawali subuh ini ya dengan memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah insyaallah kita akan sama-sama mengkaji ya salah satu pembahasan, yaitu tentang siapa saja yang didoakan oleh malaikat ya. Barangkali di sini sudah ada bukunya ya, buku dari Ustaz Yusuf ini, bahwa ada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Nah, mereka didoakan malaikat siapa saja. Nah, di sini sudah ada judul-judulnya ya. Isinya orang yang duduk menunggu waktu sholat ya. Nah, dalam keadaan berwudu. Kemudian kita bahas satu persatu, bahwa menurut beliau ya, di penulis, tentu saja seseorang akan bahagia ya ketika kita didoakan oleh ustadz, misalnya orang tua atau sahabat gitu ya, apalagi oleh malaikat gitu ya. Nah, makhluk yang begitu mulia, yang la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat, malaikat yang doanya mustajab ya, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya ini karakteristik malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi bahwa kemuliaan malaikat ya, bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah, jadi alangkah berkahnya ya ketika kita didoakan oleh malaikat, bahwa doa para malaikat itu mencakup dua bagian ya, yaitu ada doa untuk kebaikan dan ada juga doa untuk laknat ya, nauzubillah. Nah, tentu saja kita berharap bagian dari orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat, dan kita berlindung kepada Allah tidak ingin termasuk bagian yang didoakan keburukan oleh malaikat. Nah, di sini siapa saja yang didoakan kebaikan oleh para malaikat dan siapa saja yang didoakan keburukan oleh malaikat. Nah, ini yang akan menjadi tema ya di kali ini, supaya kita lebih termotivasi untuk melaksanakan kriteria seperti apa yang didoakan kebaikan, dan kita waspada ya kriteria yang didoakan keburukan oleh malaikat. Nah, di sini yang pertama adalah pembahasannya, siapa saja yang didoakan kebaikan oleh para malaikat. Nah, yang pertama, orang yang duduk menunggu waktu sholat di masjid dalam keadaan berwudu. Nah, di sini hadisnya sudah sangat jelas, hadis dari Abi Hurairah ya, bahwa ahadukum maq'ada yantadziru shalah fi sholatin malam yuhdis tad'u lahul malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, bahwa tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat ya selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Nah, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah, bahwa pengagungan terhadap ibadah sholat ya. Jadi kita itu kalau sholat harus sebelum iqomah gitu ya. Kalau yang sholat berjamaah ya, bahkan sudah berada di masjid sebelum azan berkumandang gitu ya. Nah, jadi menunggu dulu. Nah, itu pahalanya ya luar biasa dan didoakan malaikat. Sufyan bin Uyainah berkata bahwa kehadiranmu untuk sholat sebelum iqomah termasuk bentuk pengagungan terhadap sholat. Jangan sampai nunggu adzan gitu ya, apalagi terlambat gitu. Nah, hal ini karena kalau kita datang sebelum azan dan iqomat, kita akan punya waktu untuk minimalnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ya,
ada sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian berdoa di antara azan dan iqomah, baca Quran dulu. Nah, ini ada keutamaan duduk untuk menunggu sholat. Nah, kemudian jadi yang pertama itu intinya yang akan didoakan malaikat itu orang yang menunggu waktu sholat ya, selama dalam keadaan suci. Terus malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang kedua yang didoakan malaikat itu orang yang bersolawat kepada Nabi. Nah, dalam sebuah hadis ya, Abdullah bin Amr pernah berkata bahwa, nah ini udah kemarin kita bahas secara panjang lebar ya. Man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu wa malaikatahu sab'ina salatan. Man shalla ala nabi, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi wahidatan sekali, wa malaikatahu dan para malaikat sab'ina salatan, bersolawat kepadanya 70 kali. Nah, jadi termasuk tanda cinta kepada Nabi ya, kita sering bersolawat. Ini dalilnya ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat ya, malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, ini Abu Aliyah mengatakan bahwa Allah bersolawat itu maksudnya adalah pujian Allah kepada Rasulullah ya di sisi malaikat. Adapun sholawat malaikat kepada Nabi itu maksudnya adalah malaikat mendoakan untuknya. Nah, terlebih lagi apabila nama beliau disebut ya, maka hendaklah bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-bakhil, orang yang pelit, man zukirtu, ketika disebut namaku ya, nama Nabi Muhammad, indahu, di sisinya, walam yusalli alayya, dan tidak bersolawat kepadaku. Jadi disebutnya orang yang paling bakhil ya, orang yang pelit ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian keutamaan serta faidah solawat kepada Nabi sangat banyak ya. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang sudah kita bahas ya, Jala'ul Afham, bahwa ada 40 faidah, diantaranya keutamaan sholawat kepada Nabi. Nah, bahwa aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Aulan nas, manusia yang paling utama, bi denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, Al-Imam Al-Baghdadi menyampaikan bahwa hadis ini merupakan keutamaan yang istimewa bagi para ahli hadis dan penukilnya, karena tidak diketahui golongan ulama yang paling banyak bersolawat kepada Nabi daripada golongan ahli hadis, baik secara lisan maupun tulisan. Karena ahli hadis itu tentu saja mereka ya banyak bersolawat, karena mengutak-atik hadis pasti dari sanadnya ada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jadi di antara keutamaan sholawat kepada Nabi adalah, nah tadi ya, akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat sebanyak 70 kali. Jadi ketika kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya, maka akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat sebanyak 70 kali. Kemudian akan menjadi pendamping tadi ya, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, akan menjadi pendamping Rasul di surga. Kemudian akan terhindar dari sifat pelit sebagai tanda bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, tentu saja karena sholawat kepada Nabi termasuk bagian dari ibadah, maka hendaknya kita ketika bersolawat kepada Nabi memperhatikan 2 syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Nah, jadi mendoakan saudaranya dari kejauhan. Nah, di sini hadisnya dari Abu Darda dan Ummu Darda bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malak walaka bimithlin. Bahwa ma min abdin, tidaklah seorang hamba muslim, yad'u li akhihi, mendoakan saudaranya,
bizahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudara kita ya didoakan. Illa qalal malak, kecuali malaikat berkata walaka bimithlin, dan untukmu juga seperti itu. Jadi harus banyak-banyak doanya. Misalnya kita punya kakak, punya adik, punya orang tua yang jauh, punya ini ya, ketika berdoa misalnya, ya Allah semoga kakak kita ya misalnya diberikan kesehatan paripurna, diberikan keberkahan rezeki, diberikan kelancaran dalam berbagai urusan, diberikan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ketika kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia ya, maka malaikat pun akan mendoakan dan untukmu juga seperti itu. Walaka bimithlin. Jadi intinya harus banyak mendoakan saudara ya, karena doa itu adalah tanda cinta kita yang paling tulus. Bahwa nah di sini hadis ini dipraktekkan oleh perawi hadis ya, tadi sahabat Abu Darda ketika mengatakan, sungguh aku selalu memohonkan ampunan dalam sujudku untuk 70 saudara-saudaraku. Aku sebut nama-nama mereka dan juga nama-nama bapak mereka satu persatu. Nah ini subhanallah ya, ternyata dipraktekkan oleh perawi sendiri ya, yaitu sahabat Abu Darda. Beliau sering memohonkan ampun dalam sujudnya untuk 70 saudara-saudaranya, disebutkan nama-namanya satu persatu gitu ya, dan nama bapaknya juga satu persatu. Subhanallah gitu ya, betapa panjangnya sujud beliau ya. Nah ya Allah, nah ini ya, bersihkanlah hati kami dari noda kedengkian terhadap saudara kami yang beriman. Jadikan kami saling mencintai karena Allah. Bahwa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah ini ya, orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah lebih beriman lebih dahulu daripada kami. Wala taj'al, dan janganlah jadikan fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, janganlah jadikan kedengkian ya. Kita berlindung kepada Allah karena manusia itu selalu digoda setan ya. Kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan, janganlah kami janganlah hati kami ya dijadikan dengki terhadap orang beriman. Jadi janganlah engkau tanamkan kedengkian di hati kami ya, lilazina amanu, terhadap orang yang beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun, rahim, maha penyayang. Nah kemudian orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Nah Rasulullah, nah ini ya yang keempatnya. Tadi yang pertama kita ingat lagi, yang pertama itu diantaranya ya yang akan didoakan oleh yang sebelumnya yang didoakan malaikat itu, kita harus banyak mendoakan ya kepada saudara. Kemudian yang keempat adalah orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Nah ini ya, mamin yaumin, tidaklah seorang hamba yusbihu ya, di pagi hari, berada di pagi hari, al ibad, seorang hamba, fihi ya, berada di dalamnya, ila malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang turun, fayaqulu ahaduhuma, maka berdoa salah satunya ya, salah satu dari keduanya. Jadi ada dua malaikat yang turun, yang satu mendoakan kebaikan ya, Allahumma a'ti munfikon holafan, ya Allah gantilah ya orang yang berinfak, Allahumma ya Allah, a'ti berikanlah, munfikon kepada orang yang berinfak, holafan penggantinya, wa yaqulul akhar, dan berdoa malaikat yang lain, Allahumma ya Allah a'ti mumsikan, ya Allah berikanlah talapan kebinasaan, mumsikan orang yang menahan hartanya alias tidak berinfak. Nah ini jadi setiap subuh ada dua malaikat yang mendoakan, yang berinfak didoakan diganti sama Allah ya, Allahumma a'ti munfikon holapan, ya Allah berikanlah pada orang yang berinfak gantinya, dan malaikat yang lain mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talapan, ya Allah berikanlah talapan kebinasaan, mumsikan bagi orang yang mumsik ya, menahan dirinya untuk tidak berinfak. Nah kemudian di sini bahwa kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadih
wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ini dikuatkan dalam ayatnya ya, bahwa sungguh ya kul, katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutu rizqa, bahwa beliau Allah itu melapangkan rezeki lima yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadi, dari hambanya, wa yaqdiru lahu, dan Allah membatasi gitu ya, bagi siapa yang Allah kehendaki di antara hambanya, wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian infakkan, min syai', dari sesuatu, fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, jadi orang yang berinfak maka dia akan didoakan keberkahan oleh para malaikat pada hartanya ya. Dengan sedekah harta justru bertambah dan semakin bertambah. Makanya kita tidak perlu khawatir ketika berinfak di jalan Allah, yakin bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa, Syekh Utsaimin rahimahullah, hendaklah seorang ketika menyalurkan harta di jalan Allah yang diridhoi Allah itu yakin dan optimis dengan janji Allah bahwa fahuwa yukhlifuh, pasti Allah akan menggantinya. Nah, yang dimaksud dengan infak di sini adalah infak yang dianjurkan dalam agama ya, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Seperti infak kepada keluarga, infak kepada fakir miskin ya, anak yatim, janda, untuk pembangunan masjid, untuk membantu penuntut ilmu misalnya. Nah, Ibnu Qayyim berkata bahwa ada 4 faktor pembuka pintu rezeki. Yang pertama adalah sholat malam, banyak beristighfar, rajin sedekah, dan zikir pagi dan petang. Jadi ini sholat malam, banyak beristighfar, rajin sedekah, dan jangan pernah ditinggalkan ya zikir pagi maupun zikir petang. Nah, kemudian orang yang makan sahur, nah ini juga ya, bahwa akan didoakan malaikat. As-sahur, sahur itu akluhu barokah, makannya merupakan berkah. Fala tada'u, maka janganlah kalian tinggalkan ya, walau ayyajra'a ahadukum jur'ah, walaupun hanya dengan seteguk air, min ma'in ya, jar'ah min ma'in, walaupun hanya seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Nah, jadi ketika kita sahur didoakan terus oleh malaikat. Nah, kemudian hadis ini berisi anjuran untuk sahur sebelum saum ya, walaupun hanya dengan seteguk air atau sesuap nasi, sebagai bentuk penekanan dan anjuran. Dan ini merupakan salah satu di antara keberkahan sahur ya, sebagaimana dalam hadis bahwa tasahharu fa inna fis sahur barokah. Hadisnya dari Anasin, hadis dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tasahharu, makan sahurlah, fa inna fis sahur barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, jadi keberkahan sahur itu akan merasa kuat ya dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari. Sebab orang yang lapar biasanya malas untuk aktivitas. Dengan sahur membendung ya perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Kemudian mencontoh perbuatan Nabi yang mulia, menyelisihi para ahli kitab yang ketika saum ya mereka tidak sahur dulu. Nah, untuk menyelisihi mereka, menjadikan seorang bangun akhir malam dan bisa menggunakan untuk ibadah sholat, zikir, berdoa ya, karena saat itu adalah saat-saat istimewa. Menjadikan seorang giat sholat berjamaah subuh di masjid ya, oleh karena biasanya jumlah yang sholat subuh itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Namun perintah dalam hadis ini menunjukkan sunnah ya, tidak sampai wajib sahur itu. Sekali-kali pun demikian adalah kita berusaha untuk tidak pernah meninggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air atau sesuap nasi. Kemudian yang keenam yang didoakan malaikat itu adalah orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ini hadisnya dari sahabat Ali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min muslim ya'udu muslim ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, wa kana lahu kharifun fil jannah. Tiada seorang muslim yang menjenguk saudaranya di pagi hari melainkan dirinya didoakan oleh 70.000 malaikat.
Jadi ketika menjenguk saudara kita yang sakit ya, maka didoakan oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, hatta yusbiha, sampai petang ya, terus didoakan wa kana lahu kharifun fil jannah, dan pak baginya kebun di tengah surga. Jadi hadis ini adalah kabar gembira dan anjuran untuk menjenguk saudara kita yang sakit ya, lebih-lebih kalau tetangga, misalnya kerabat atau sahabat karib, karena dengan menjenguk kita akan menuai berbagai keutamaan, menunaikan hak muslim, mendapatkan pahala, meraih doa dari 70.000 malaikat, menghibur bagi yang sakit ya, karena mereka membutuhkan semangat dan motivasi, mengingatkan kita tentang akhirat, tentang kematian dan nikmat sehat. Nah, kemudian orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah. Nah, ini yang ketujuh ya, yang ingin didoakan malaikat adalah yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah. Nah, ini dalam surah Ghafir ya, surah Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Nah, di sini disampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak wa qihimul azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Nah, malaikat-malaikat yang memikul arasy, malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih ya dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang yang bertaubat, yang mengikuti jalan agama, dan pelihara mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam syurga Adan yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang solih di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkau yang maha perkasa dan bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang yang Kau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau sudah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi dalam surah Al-Mu'min ayat atau Ghafir ya, dalam ayat 7 sampai 9, ayat ini menunjukkan bahwa kriteria yang didoakan malaikat pemikul arasy itu adalah beriman kepada Allah, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bertaubat kepada Allah dengan menyesal, bertekad tidak mengulangi, mengiringinya terus dengan amal solih, dan jika dosanya berkaitan dengan manusia maka dengan cara meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil misalnya. Kemudian mengikuti jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Nah, ini jadi ini adalah yang akan didoakan oleh malaikat itu, mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini jadi kalau yang baik-baik sudah selesai ini ya. Kemudian ada yang didoakan buruk oleh malaikat. Nah, ini peringatan ya supaya kita waspada gitu ya, bahwa malaikat itu selain mendoakan kebaikan, ada juga malaikat yang mendoakan keburukan. Nah, yang pertama adalah siapa saja orang yang didoakan keburukan oleh malaikat. Orang yang mencela para sahabat Nabi. Nah, ini man sabba, barang siapa yang memaki ashabi, sahabatku, fa alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikah, dan malaikat juga melaknat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Nah, jadi definisi sahabat Nabi itu yang paling bagus adalah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa sahabat itu adalah setiap yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam sekalipun pernah murtad. Nah, di sini ya baik pria ataupun wanita, jin ataupun manusia ya, sekalipun bertemu hanya sekali dengan Nabi ya, oleh karenanya Isa bin Maryam termasuk sahabat ya. Adapun jika tidak bertemu maka bukan termasuk sahabat, seperti Raja Najasyi. Nah, di sini beriman itu definisinya adalah jika tidak beriman maka tidak termasuk sahabat ya, seperti Abu Jahal misalnya, Abu Thalib. Kemudian meninggal dalam Islam. Adapun yang murtad maka bukan sahabat, seperti Abdullah bin
Khattal ya, yang dibunuh saat Fathu Makkah. Sekalipun pernah murtad, maksudnya dia pernah murtad lalu masuk Islam lagi dan meninggal dalam keadaan Islam. Contohnya seperti Ash'ash bin Qais ya, maka dia termasuk sahabat. Nah, jadi seluruh sahabat adalah manusia yang begitu mulia ya setelah baginda Rasulullah SAW, bahwa mengikuti Rasul, berdakwah dan mengorbankan jiwa raga mereka ya untuk demi agama Allah gitu ya, sehingga umat Islam menjadikan mereka itu para sahabat sebagai suri tuladan ya setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan sampai tadi ya didoakan atau dilaknat oleh malaikat bagi mereka yang mencaci maki para sahabat. Nah, jadi etika kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, bagaimana terhadap sahabat itu harus mencintai mereka dengan hati dan lisan kita ya. Bahwa mencintai mereka itu berarti kita sudah mewujudkan konsekuensi cinta kita kepada Allah ya, karena Allah mengabarkan bahwa Allah ridho terhadap para sahabat. Yubashiruhum rabbuhum birahmah wa ridwan wa jannati lahum fiha na'imun muqim, bahwa Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga, dan mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Nah, jadi Imam Malik menyampaikan ya bahwa para salaf mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai kepada Abu Bakar ya sebagai sahabat setia Rasulullah, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai kepada Umar bin Khattab ya, sebagaimana mereka mengajarkan surah dalam Al-Quran. Nah, jadi para salafus salih itu selain mengajarkan menceritakan para nabi ya, mengajarkan Al-Quran, juga mereka itu berupaya ya mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai para sahabat, diantaranya kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Kemudian etika kita kepada sahabat adalah memohonkan rahmat dan ampunan untuk mereka. Ini dalam surah Al-Hasyr ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor, yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah lebih dahulu beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah jadikan di hati-hati kami kedengkian, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, Rabbana ya Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Nah, jadi setiap kali kita menyebut nama sahabat, kita harus mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Nah, kemudian menahan lisan dari membicarakan kesalahan mereka ya, apalagi mencela. Karena kesalahan mereka itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan kebaikan yang mereka buat gitu ya. Apalagi kesalahan mereka itu bersumber dari ijtihad yang memang diampuni gitu ya. Bahwa Rasulullah bersabda, la tasubbu, jangan kalian mencela ashabi, sahabatku, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat dan yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqo ahadukum, seandainya seorang di antara kalian menginfakkan mislu uhudin zahaban, seandainya di antara kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, nah sungguh belum menyamai satu mud seorang di antara kalian, tidak pula separuhnya. Jadi jangan pernah mencela sahabat, karena ketika ya kata Nabi, seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud gitu ya, sungguh itu belum menyamai satu mud seorang di antara kalian, tidak pula separuhnya dengan jasa dan kebaikan para sahabat. Bahwa idza dzukira ashabi fa'amsiku, apabila disebut sahabatku maka diamlah. Nah, jadi apa yang terjadi berupa peperangan, persenjataan ya, diam itu secara wajib daripada mencela mereka dan membicarakan mereka dengan tidak pantas, karena mereka adalah khairul qurun, sebaik-baiknya umat gitu ya. Kemudian orang yang akan dilaknat juga, tadi yang pertama adalah yang mencela sahabat, yang kedua adalah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni Allah. Nah, itu juga ya, orang yang mendapati ada orang tua atau salah seorangnya tetapi masuk neraka gitu. Ada orang yang disebut nama Nabi SAW tetapi tidak bersolawat kepada Nabi. Nah, jadi dari Malik bin Al-Huwairis, beliau berkata bahwa Rasulullah naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas tangga, beliau berkata, amin,
Lalu beliau naik lagi ke atas tangga ya, tingkat kedua, dan Rasulullah mengatakan amin. Lalu naik lagi Rasulullah ke tingkat 3 ya, dan beliau berkata amin. Amin. Lalu berkata malaikat Jibril dan beliau berkata, Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa saja yang mendapatkan bulan Ramadan dan tidak diampuni, maka Allah akan melaknatnya. Lalu aku Rasulullah mengucapkan amin. Jadi amin yang pertama itu bagi siapa yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak diampuni sama Allah, maka Allah akan melaknatnya. Kemudian Jibril berkata lagi, dan siapa saja yang mendapati ada orang tua yang masih hidup atau ada salah satunya ya, baik ayahnya atau ibunya, kemudian dia masuk neraka, maka Allah akan menjauhkan dari rahmatnya, dan aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, siapa saja yang ketika namamu disebutkan kemudian tidak bersalawat kepadamu, maka Allah akan melaknatnya, katakanlah amin. Lalu aku katakan amin. Jadi dari hadis ini ada faidah ya, bahwa golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril itu orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tetapi menyia-nyiakan ya, sehingga tidak meraih ampunan Allah. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan ya, pintu ampunan pun dibuka seluas-luasnya, maka rugi jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tua ya, menyia-nyiakan padahal kedua orang tuanya itu adalah pintu surga yang paling bagus ya. Mestinya ketika mendapati kedua orang tua itu berbakti sehingga menjadi sebab dia masuk surga, bukan malah menelantarkan kedua orang tua yang justru membuatnya masuk ke dalam neraka. Dan sungguh ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Kemudian orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi SAW, padahal solawat kepada Nabi adalah amalan yang ringan, tidak ada yang repot untuk melakukannya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimalnya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga yang akan didoakan jelek oleh malaikat adalah menodongkan senjata kepada saudara sesama muslim. Man asyara, barang siapa yang mengisyaratkan ila akhihi, kepada saudaranya, bihadidatin, dengan besi, fa innal malaikah, maka sesungguhnya malaikat tal'anuhu, melaknatnya, hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummi, sehingga dia meninggalkannya sekalipun saudara satu bapak dan ibunya. Jadi jangan ngeprank gitu ya, misalnya dengan ngaruaskeun, misalnya kalau di sini menodongkan senjata gitu ya kepada saudara sesama muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menakut-nakuti misalnya kepada seorang muslim hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Misalnya kita ngeprank itu adalah nggak boleh gitu ya. La yahillu li muslim ayyuwarri'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudara muslim lainnya. Maka jelas bahwa Islam berlepas diri dari aksi terorisme ya, bahkan mengharamkannya secara nyata. Nah, di sini kalau mengisyaratkan dengan senjata saja tidak boleh, maka bagaimana kiranya dengan aksi pengeboman dan peledakan. Nah, jadi larangan ini mencakup baik dalam keadaan serius ataupun bercanda ya, karena ini membuat panik dan menyakiti saudara. Jadi tidak ragu lagi bahwa keamanan merupakan nikmat terbesar, kebutuhan primer bagi pribadi, masyarakat, dan negara. Bahkan keamanan bagi manusia itu lebih penting daripada kebutuhan pangan. Maka tidak halal bagi seorang untuk mengusik keamanan yang sudah berjalan. Nah, di sini ya ada 6 faktor menjadikan dunia menjadi aman dan tentram, yaitu agama, pemimpin yang kuat, keadilan yang menyebar, keamanan yang merata, kesuburan tanaman, dan semangat tinggi. Kemudian yang keempat adalah yang dilaknat malaikat itu seorang istri yang menolak ajakan suaminya. Idza da'a rajul, apabila seorang suami mengajak imra'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, kemudian dia menolak, antaji'a, enggan ya, enggan datang, kemudian fabata, maka suaminya bermalam atau tidur godban dalam keadaan marah, la'anat hal malaikah, maka malaikat melaknat hatta tusbiha, sampai pagi hari. Kemudian kana ladzi fis sama sahitun 'alaiha hatta yardu anha, zat yang ada di langit yaitu Allah murka kepada istri sehingga suaminya ridho kepadanya. Ketika seorang istri menolak ajakan suaminya ya, tanpa uzur, maka ini adalah dosa besar, karena berarti ya tidak taat kepada suami ya, padahal ketaatan adalah yang kepadukan maksiat adalah kewajiban seorang istri. La yuslihu li basyarin ayyasjuda li basyarin walau salaha li basyarin ayyasjuda li basyarin la amartul mar'ah antas judu li zawjiha min idmi haqqihi 'alaiha walladzi nafsi biyadihi law kana
min qadamihi ila mafriqi ra'sihi kurha tanbajisu bil qabih wassadid summa istaqbalathu falhasathu ma addat haqqah. Nah, jadi bahwa tidaklah pantas bagi manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya. Seandainya pantas bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya aku akan perintah seorang perempuan bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya suami punya luka dari telapak kaki hingga puncak kepalanya yang mengalirkan nanah dan darah, kemudian istrinya datang dan menjilatinya, tetap saja ia belum menunaikan hak suaminya. Nah, kemudian bahwa Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi ya untuk sebuah keperluan. Kemudian setelah selesai Rasulullah bertanya kepada dia gitu ya, Adzatu zauj, apakah kamu punya suami? Qalat na'am, iya aku na'am qala. Kemudian Nabi bertanya lagi, pakaifa anti lahu, bagaimana gitu ya engkau memperlakukan suamimu? Qalat, kemudian ia menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Qala unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki, bahwa aku sudah berupaya untuk menghormati suami ya dan taat kepadanya kecuali pada hal yang aku tidak mampu. Kemudian Nabi berkata, perhatikan posisimu kepada suamimu karena sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki, bisa menjadi surgamu, wa naruki, dan bisa menjadi nerakamu. Jadi akan berakibat fatal ya ketika biologis dari suami tidak terpenuhi misalnya, sehingga menjerumuskan kepada hal yang haram. Nah, di sini sudah sering dibahas ini tentang hal ini. Nah, sudah selesai hal-hal yang bisa mendatangkan doa kebaikan ya dari malaikat. Kita memohon kepada Allah semoga kita berikhtiar ya melakukan amalan-amalan tadi ya. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah sehingga kita mendapatkan doa dari makhluk yang paling mulia yaitu malaikat. Kemudian kita pun berlindung kepada Allah ya untuk tidak didoakan yang buruk oleh malaikat tadi ya. Contoh-contoh perilakunya sudah disampaikan dalam tulisan ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Pempi atas materi yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga Allah memberikan balasan terbaik dan sempurna untuk ilmu yang sudah diberikan, dan Bapak Ibu rahimakumullah semuanya, jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Semoga kita bertambah ilmu, iman, dan amal sehingga semuanya mudah-mudahan kelak bertemu di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa